Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Seno, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang matematika, tentang materi turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasar dan target kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Adapun target kompetensi, yang pertama menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Adapun indikator pencapaian kompetensi ada dua. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan dan indikator untuk pencapaian kompetensi. Dan ada juga dengan indikator pencapaian kompetensi pendukung dan indikator pencapaian kompetensi kunci yang kita jabarkan pada materi berikut ini. Konsep turunan. Konsep dasar turunan erat kaitannya dengan masalah laju perubahan suatu fungsi atau perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Kecepatan rata-rata adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Secara umum, apabila jarak S dinyatakan dalam S sama dengan Ft atau F fungsi T, maka kecepatan pada saat T didefinisikan sebagai Vt sama dengan limit H mendekati 0 Ft plus H dikurangi Ft per H, di mana H tidak boleh sama dengan 0. Fungsi turunan dari Fx. Turunan fungsi Fx pada X sama dengan A. Pada gambar menunjukkan bahwa fungsi Fx dalam interval A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan X1. Turunan pertama fungsi f di A adalah f aksen A yang didefinisikan sebagai f aksen A sama dengan limit X1 mendekati A f X1 min FA per X1 min A. Karena X1 sama dengan A plus H, maka f aksen A sama dengan limit H mendekati 0 FA plus H min FA per H. Sehingga gradien garis tali busur PQ adalah MPQ sama dengan FA plus H min FA per H. Apabila titik P tetap dan titik Q digerakkan sepanjang lengkungan kurva mendekati B, proses ini ekuivalen dengan membuat H mendekati 0 dan garis PQ berputar di B. Jika titik Q berimpit dengan titik P, maka garis PQ berimpit dengan garis G yang disebut garis tangen atau garis singgung kurva di titik P. Gradien garis singgung adalah Mx sama dengan A sama dengan F aksen A sama dengan limit H mendekati 0 FA plus H min FA per H. Jika fungsi f terdefinisi di X sama dengan A, maka f aksen A sama dengan limit H mendekati 0 FA plus H min FA per H. Disebut derivatif f pada X sama dengan A. Contoh, tentukan turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3 pada X sama dengan 4. Turunan fx pada X sama dengan 4 adalah f aksen 4 sama dengan limit H mendekati 0 F4 plus H min F4 per H. Limit H mendekati 0 dalam kurung 4 plus H kuadrat min 3 min
4 kuadrat min 3 per H, didapat limit H mendekati 0, 16 plus 8H plus H kuadrat, min 3 min 16 plus 3 per H, sehingga didapatkan limit H mendekati 0, 8 plus H, H sama dengan 8. Jadi turunan fungsi fx pada x sama dengan 4 sama dengan 8. Fungsi turunan pertama, definisi. Turunan dari fungsi f adalah f aksen, sehingga nilai fungsi ini untuk setiap x dalam daerah definisi f dirumuskan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Contoh, tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada x sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x plus h kuadrat min x kuadrat per h, sama dengan limit h mendekati 0, x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min x kuadrat per h, sama dengan limit h mendekati 0, 2hx plus h kuadrat per h, sama dengan limit h mendekati 0, h dalam kurung 2x plus h per h, sehingga dapat f aksen x sama dengan 2x. Jadi turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat pada x sama dengan 5 adalah f aksen 5 sama dengan 2 kali 5, didapatkan nilai 10. Dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Dalil-dalil yang dibahas berikut ini berdasarkan asumsi bahwa turunan masing-masing fungsi ada atau diferensiabel pada domain fungsi tersebut. Yang pertama, jika K suatu bilangan konstan dan fx sama dengan K untuk setiap x, maka f aksen x sama dengan 0. Dimasukkan ke dalam rumus, sehingga kita misalkan fx sama dengan 15, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika n suatu bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka berlaku f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Kemudian kita buktikan dengan memasukkan ke dalam rumus. Jadi turunan fungsi fx sama dengan x pangkat n adalah f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Contoh, diketahui fx sama dengan x pangkat 5. Tentukan f aksen x. Kita masukkan dalam rumus, f aksen x sama dengan 5 kali x pangkat 5 min 1, didapatkan 5x pangkat 4. Yang ketiga, jika f dan g fungsi dan k adalah bilangan konstan untuk gx sama dengan k kali fx, berlaku g aksen x sama dengan k kali f aksen x. Kita buktikan dengan masukkan ke dalam rumus, sehingga didapat turunan pertama dari fungsi gx sama dengan k kali fx adalah g aksen x sama dengan k kali f aksen x. Yang keempat, jika fx sama dengan k kali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan k kali n kali x pangkat n min 1. Kita buktikan di dalam rumus, kita masukkan dalam rumus, sehingga didapatkan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan k kali x pangkat n, didapatkan f aksen x sama dengan k kali n kali x pangkat n min 1. 3x pangkat 5, tentukan f aksen x. F aksen x sama dengan 3 kali 5 kali x pangkat 5 min 1, sehingga didapatkan hasil akhir
15x pangkat 4. Contoh berikutnya, diketahui fx sama dengan 5 per x pangkat 3. Tentukan f aksen x. Sehingga dijawab fx sama dengan 5 per x pangkat 3 sama dengan 5x pangkat min 3. Kita masukkan dalam rumus f aksen x sama dengan 5 kali min 3 kali x pangkat min 3 min 1 sama dengan min 15 x pangkat min 4 atau min 15 per x pangkat 4. Contoh berikutnya, diketahui gx sama dengan 4 per akar x. Tentukan g aksen x. Jawab, kita masukkan dalam rumus. Gx sama dengan 4 per akar x, kita rubah dulu, sama dengan 4 per x pangkat setengah, sama dengan 4x pangkat min setengah. G aksen x sama dengan 4 kali min setengah kali x pangkat min setengah min 1, sama dengan min 2x pangkat min 3 per 2 atau min 2 per akar x pangkat 3. Dalil kelima, jika f dan g dua fungsi dengan f aksen x dan g aksen x ada dan fungsi h didefinisikan sebagai hx sama dengan fx plus minus gx, maka berlaku h aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Kita buktikan dengan memasukkan ke dalam rumus sehingga didapat h aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. Dengan cara yang sama untuk hx sama dengan fx min gx dapat kita peroleh rumus h aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x. Dengan demikian secara umum terbukti bahwa jika hx sama dengan fx plus minus gx, maka h aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 7x pangkat 3. Jawab, kita masukkan dalam rumus sehingga didapatkan f aksen x sama dengan 4 kali 2x pangkat 2 min 1 dikurangi 7 kali 3x pangkat 3 min 1 sehingga didapatkan f aksen x sama dengan 8x min 21x kuadrat. Contoh yang kedua, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 dibagi x kuadrat. Jawab, fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 per x kuadrat. Sama dengan 2x kuadrat min x kuadrat dikurangi 3x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat. Didapatkan 2 min 3 per x plus 5 per x kuadrat atau fx sama dengan 2 min 3x pangkat min 1 ditambah 5x pangkat min 2. Kita masukkan dalam rumus sehingga didapatkan f aksen x sama dengan 0 min 3 kali min 1 kali x pangkat min 1 ditambah 5 kali min 2 kali x pangkat min 2 min 1. Didapatkan 3x pangkat min 2 dikurangi 10x pangkat min 3 atau f aksen x sama dengan 3 per x kuadrat min 10 per x pangkat 3. Dalil ke-6, jika hx sama dengan fx kali gx, f dan g fungsi yang diferensiabel di x, turunan pertama fungsi hx adalah h aksen x sama dengan fx kali g aksen x plus gx kali f aksen x.
kita buktikan dengan masukkan dalam rumus sehingga didapatkan H aksen X sama dengan Fx kali G aksen X plus Gx kali F aksen X. Contoh, tentukan turunan pertama Hx sama dengan dalam kurung 4x kuadrat min 1 dikalikan dalam kurung 7x pangkat 3 plus x. Jawab. Kita misalkan Fx sama dengan 4x kuadrat min 1, sehingga dapat F aksen X sama dengan 8x. Gx sama dengan 7x pangkat 3 plus x, maka G aksen X sama dengan 21x kuadrat plus 1. Sehingga Hx sama dengan Fx kali Gx, didapatkan H aksen X sama dengan Fx kali G aksen X plus Gx kali F aksen X sama dengan dalam kurung 4x kuadrat min 1 dikalikan dalam kurung 21x kuadrat plus 1 ditambah dalam kurung 7x pangkat 3 plus x dikalikan 8x. Sehingga dapatkan hasil akhir H aksen X sama dengan 140 X pangkat 4 min 9X kuadrat min 1. Dalil ketujuh. Jika Hx sama dengan Fx per Gx, F dan G fungsi yang diferensiabel di X serta Gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk setiap X elemen bilang real, turunan pertama Hx adalah H aksen X sama dengan Gx kali F aksen X min Fx kali G aksen X per Gx kuadrat. Kita buktikan ke dalam rumus. Sehingga H aksen X sama dengan Gx kali F aksen X min Fx kali G aksen X per Gx kuadrat. Contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X pangkat 3 plus X. Untuk X tidak boleh sama dengan 0. Jawab, misalkan Gx sama dengan X kuadrat min 1. Maka G aksen X sama dengan 2X. Hx sama dengan X pangkat 3 plus X. Maka H aksen X sama dengan 3X kuadrat plus 1. Kita masukkan dalam rumus F aksen X sama dengan Hx kali G aksen X min Gx kali H aksen X per Hx kuadrat. Kita masukkan dalam kurung X pangkat 3 plus X kali dalam kurung 2X dikurangi dalam kurung X kuadrat min 1 dikalikan dalam kurung 3X kuadrat plus 1 per dalam kurung X pangkat 3 plus X dikuadratkan. Sama dengan 2X pangkat 4 plus 2X kuadrat min dalam kurung 3X pangkat 4 plus X kuadrat min 3X kuadrat min 1 per dalam kurung X pangkat 3 plus X kuadrat. Sehingga dapat hasil akhir min X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 1 per dalam kurung X pangkat 3 plus X dikuadratkan. Jadi turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan min X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 1 per dalam kurung X pangkat 3 plus X dikuadratkan. Dalil ke-8, turunan fungsi komposisi. Jika Hx sama dengan Fx pangkat n dan F fungsi yang diferensiabel dx, maka H aksen X sama dengan n kali Fx pangkat n min 1 dikalikan F aksen X. Perhatikan rumus turunan perkalian fungsi H aksen X sama dengan F aksen X kali Gx plus Fx kali G aksen X.
Terus kita masukkan Y sama dengan 8 per akar pangkat 5 2x plus 1 pangkat 4. Kita rubah dulu, didapatkan 8 kali dalam kurung 2x plus 1 pangkat min 4 per 5. Y aksen sama dengan min 32 per 5 kali dalam kurung 2x plus 1 pangkat min 9 per 5 kali 2 sama dengan min 64 per 5 kali dalam kurung 2x plus 1 pangkat 9 per 5 sama dengan min 64 per 5 kali dalam kurung 2x plus 1 kali akar pangkat 5 dari 2x plus 1 pangkat 4. Kamu bisa menguji pemahaman tentang dalil-dalil turunan fungsi aljabar dengan mengerjakan soal-soal yang akan Bapak kirimkan pada modul tambahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.